Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Ulfi Hidayah, koas periode 8. Di sini saya akan menjelaskan tahapan perawatan saluran akar vital pada gigi 11 dengan diagnosis pulpitis irreversibel. Untuk tahapan perawatan yang dilakukan, pertama dilakukan asepsis pada daerah kerja, kemudian anestesi, kemudian dilakukan open access, kemudian dilakukan preparasi, dan dilakukan obturasi. Nah, untuk tahapan pertama, setelah dilakukan pemeriksaan subjektif, pemeriksaan objektif, serta pemeriksaan penunjang, maka setelah itu dilakukan tahapan perawatan saluran akar vital. Nah, untuk alat dan bahan yang digunakan, yaitu sebagai berikut. Untuk alat dan bahan yang akan digunakan, di sini ada alat diagnostik set yang terdiri dari kaca mulut, sonde, kemudian pinset, dan juga eskavator. Kemudian ada spatula stainless, kemudian ada plastis instrumen dan juga bengkok. Kemudian di sini ada spet injeksi, spet irigasi, kemudian rubber dam set. Kemudian di sini ada HP low speed, HP high speed. Kemudian ada bur yang digunakan yaitu endo access bur. Kemudian ada barber brooch, hafal, kafel. Kemudian ada plugger. Kemudian di sini ada kasa dan juga smooth brooch. Kemudian ada guta perca, pepper point, endo block, kemudian kavit dan juga SIK lining. Kemudian di sini ada bahan dressing yaitu kalsium hidroksida dan juga iod, kemudian endometason dan juga eugenol, kemudian larutan perhidrol, kemudian NaOCl. Kemudian di sini ada larutan anestesi PHKin. Tahapan pertama kita lakukan asepsis pada daerah kerja menggunakan cotton pellet yang diberi povidone iodine. Lakukan asepsis pada lipatan mukobukal dari arah dengan gerakan sirkular dari dalam keluar. Setelah itu melakukan anestesi dengan bevel dari jarum menghadap ke tulang pada lipatan mukobukal, kemudian ditusukkan sampai mentok di tulang, kemudian lakukan aspirasi. Jika negatif, deponit sebanyak 0,5 cc. Setelah itu tarik mundur jarum dan evaluasi efek anestesi. Tahap selanjutnya yaitu melakukan isolasi daerah kerja menggunakan rubber dam set. Kemudian melakukan pembersihan jaringan karies menggunakan round bur metal. Jaringan karies pada gigi 11 dibersihkan dengan round bur metal dengan putaran low speed. Kemudian menentukan titik akses bur dengan membuat garis imajiner 9 kuadran. Kemudian melakukan pembukaan akses pada kuadran kelima. Pembukaan akses dengan menggunakan endo akses bur pada bagian palatal dibuka dan diarahkan tegak lurus akses gigi sampai perforasi kamar pulpa. Setelah itu dilebarkan, dibuat divergen ke arah insisal. Kemudian dilakukan tahapan ekstirpasi pulpa menggunakan barber brooch. Barber brooch dimasukkan ke dalam saluran akar, kemudian diputar dan ditarik keluar untuk mengambil jaringan pulpa. Dan dipastikan tidak ada jaringan pulpa yang tertinggal di dalam saluran akar. Kemudian saluran akar diirigasi menggunakan larutan NaOCl.
Kemudian saluran akar dikeringkan menggunakan paperpoint. Kemudian dilakukan pengukuran panjang kerja menggunakan metode observasi langsung, yaitu dengan PK estimasi yang diukur dari radiograf sebelumnya, kemudian dimasukkan file dengan panjang kerja X dikurangi 1 mili. Dan disesuaikan. Kemudian dilakukan foto ronsen untuk mengkonfirmasi panjang kerja apakah sudah sesuai.
kemudian perhidrol pada plat kaca. Kemudian paper point dimasukkan ke dalam saluran akar dan diambil kemudian diletakkan di atas plat kaca. Nah, kemudian tahapan selanjutnya yaitu pengisian saluran akar atau obturasi. Pertama, dilakukan penentuan MAC atau Master Apical Count, yaitu sesuai dengan nomor MAF. Dimasukkan ke dalam saluran akar sesuai dengan panjang kerja. Master Apical Count diukur terlebih dahulu sesuai dengan panjang kerja, yaitu 23 mili dan ditandai. Kemudian dimasukkan ke dalam saluran akar. Master apical count yang dimasukkan harus pas dan terasa sulit jika ditarik atau ada taktek. Kemudian dilakukan foto rongsen periapikal. Kemudian apabila dari hasil foto rongsen MAC sudah sesuai, kemudian dikeluarkan, kemudian saluran akar dikeringkan dengan menggunakan paper point. Setelah itu, pengolasan saluran akar dengan bahan sealer yaitu endometason dan eugenol dengan dimasukkan ke dalam saluran akar menggunakan mentulor dengan 2/3 saluran akar dengan putaran no speed. Kemudian ditarik ke arah corona. Kemudian master apical count dilapisi pasta saluran akar pada 1/3 apikal dan dimasukkan ke dalam saluran akar. Kemudian dimasukkan spreader dengan gerakan ke arah vertikal agar terdorong otomatis secara ke arah lateral. Kemudian spreader diambil, akan tercipta space atau celah, kemudian dilanjutkan dengan gutta perca tambahan di bawah, biasanya di bawah dari MAC. Kemudian prosedur kondensasi diulangi menggunakan spreader hingga spreader terkecil tidak dapat masuk lagi. Kemudian dilakukan pengecekan dengan spreader paling kecil apakah sudah terisi penuh. Kemudian dilakukan foto rongsen menggunakan foto rongsen periapikal. Ketika sudah hermetis pengisian saluran akar, kemudian kelebihan gutta perca dipotong sampai orifis dengan menggunakan plugger. Plugger dipanaskan di atas lampu spiritus. Kemudian gutta perca dipotong di bawah orifis. Kemudian pasien diinstruksikan untuk datang kembali pada kunjungan berikutnya untuk melakukan kontrol. Saat kontrol, pasien dilakukan pemeriksaan subjektif dan juga pemeriksaan objektif. Pada pemeriksaan subjektif, pasien ditanyakan apakah ada keluhan pada gigi yang telah dirawat, apakah pasien mengalami rasa sakit atau tidak. Kemudian dilakukan pemeriksaan objektif, yaitu pemeriksaan perkusi dan juga pemeriksaan palpasi. Pada pemeriksaan perkusi didapatkan hasil negatif, kemudian kita lakukan pemeriksaan palpasi pada jaringan sekitar dan dilihat. Kemudian untuk pemeriksaan palpasi hasilnya negatif. Setelah dilakukan perawatan saluran akar, kemudian gigi dilanjutkan dengan tahapan restorasi akhir, yaitu restorasi